hadir kepada takmir Masjid Baitus Salam yang juga saya hormati, Bapak Ibu sekalian semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu, semuanya yang saya hormati, ingkang tansah dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia, nggih. Berbahagia napa mboten? Nggih. Bapak Ibu yang berbahagia semuanya, dalam kesempatan yang baik ini sedikit perlu kami sampaikan bahwa tadi saya merasa belum pantas sebenarnya gitu kan, harus berbicara di depan Bapak Ibu semuanya ini seperti nguyai segara. Suara napa? Nguyai segara. Kira-kira nek nguyai segara niku berarti napa mboten? Barang wis asin diuyai, rasanya tetap asin, ora tambah-nambahan. Nah, seperti itulah saya hari ini, nggih. Apapun yang saya sampaikan itu sebenarnya ya ora nambah apa-apa. Terus niku pancen wis nggih, seperti itu. Sehingga mungkin yang ingin saya sampaikan Bapak sekalian, bahwa kalau tadi Ketua Pimpinan Ranting menyampaikan, dengan sering mengikuti pengajian ini kita akan bertambah ilmu, begitu ya. Maka ada yang kedua yang mungkin lebih penting daripada sekedar ilmu, yaitu adalah keberkahan majelis taklim. Ini yang kemudian harus kita sadari betul, bahwa hadir dalam majelis taklim itu tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu itu angger pematerine pinter, nggih. Angger pematerine kelasnya kayak kula niki, kayaknya ora oleh ilmu ora. Tetapi paling tidak adalah mendapatkan keberkahan dari majelis taklim. Inilah yang kemudian akan memompa semangat kita untuk menghadiri majelis taklim dari pengajian ke pengajian. Kenapa? Karena tidak hanya ada ilmu di sana, tetapi ada keberkahan. Yang mana kalau orang itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pintu apapun, kira-kira uripe kepenak ta mboten? Kepenak ta mboten? Kepenak. Karena orang yang paling kepenak urip niku orang yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasane adem. Gitu mboten? Rasane adem, pikirane tenang kan niku. Itu salah satu indikasi dari atau indikator dari keberkahan yang itu akan diturunkan kepada orang yang mendatangi majelis taklim. Seperti itu, nggih. Nah, ini adalah sedikit penyemangat sebenarnya, bahwa tidak hanya sekedar ilmu, tetapi adalah keberkahan. Karena sejatinya orang hidup itu ya jane hanya mencari keberkahan. Gitu mboten? Oleh karena itu, maka dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, bertatap muka dalam kesempatan yang berbahagia ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan ajaran Islam, telah menyampaikan rilah Islam hingga sampai kepada kita semuanya, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged membedakan jalan yang hak lan jalan ingkang batil sampai hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, menyambung yang tadi, banyak orang yang memaknai hidup ini, memaknai hidup ini adalah sebuah proses gitu, sebuah
proses yang terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Nggih napa mboten? Terus maju tanpa pernah menoleh ke belakang. Bahkan ada pepatah yang mengatakan 200 tahun itu bisa dikejar, tetapi 2 detik yang lalu tidak bisa diulangi. Itu adalah perjalanan hidup, terus berputar ke arah depan, terus maju tanpa bisa kita bendung sedetik pun. Maka seiring dengan bertambahannya waktu ini, detik demi detik, kemudian jam demi jam, hari demi hari, menjadi tahun demi tahun, kira-kira usia niku bertambah napa berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah? Bertambah secara angka, tetapi secara hakikat sebenarnya kontrak kita semakin berkurang. Gitu mboten? Angger kontrak 70 tahun, siki wis 40 tahun, kari kurang pira? Kari kurang 30 tahun. Isih dawa sing bayi siki nembe lahir kontrak 70 tahun, isih 70 tahun wayang. Gitu mboten? Artinya meskipun secara angka itu bertambah, tetapi sesungguhnya secara hakikat seiring dengan bertambahnya waktu itu sebenarnya usia kita ini berkurang. Artinya semakin dekat kita dengan ajal. Gitu betul? Oke. Oleh karena itu, maka setiap pergantian waktu, pergantian tahun ini, kemudian kita harus memberikan makna, tidak hanya sekedar berlalu begitu saja. Maka kemarin teman-teman memberikan tema Muharram, tahun baru, semangat baru. Semangat baru untuk menjadi lebih baik. Maka kemudian di bulan Muharram ini dimulailah kegiatan yang terprogram berupa pengajian untuk menunjukkan bahwa tahun baru ini kita mulai semangat yang baru. Nah, semangat yang baru ini harus dipompa dengan sebuah kesadaran bersama bahwa seperti tadi disampaikan, pengajian demi pengajian itu tidak hanya ilmu demi ilmu. Karena nggak ngomong ilmu nang limbangan, kayaknya anu Surapayu, sebabnya anu pada pinter. Gitu mboten? Anu pada pinter luar biasa gitu kan. Pondok pesantren pirang-pirang. Gitu mboten? Sekolahnya ada, semuanya semangat itu. Karena memang kalau saya lihat cabang Butasari, Ranting Limbangan ini memang luar biasa gitu. Orang-orang hebat itu kan banyak di sini gitu kan. Nek ngomong ilmu ke ilmu gitu kan. Maka kemudian yang harus kita mana yang untuk lebih memompa semangatnya itu tadi adalah dari masjid ke masjid itu, dari pengajian ke pengajian itu ada keberkahan. Yang keberkahan itulah yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan. Arep goleti apa sih? Goleti banda sing akeh anggar ora berkah, kira-kira seneng napa mboten? Mboten seneng? Mboten. Bandane kathah ora berkah, ora seneng. Nggih napa mboten? Jabatane dhuwur ora berkah, seneng napa mboten? Seneng napa mboten kira-kira? Wong sing jabatane dhuwur tapi ora berkah. Kira-kira jenengan kira-kira seneng apa ora? Ya mangganua sing jabatane dhuwur sing berkah. Maksudnya nggih tukang deres kan pejabat tinggi. Dhuwur, nggih. Pejabat tinggi tukang manjat terus nggih. Nah, jadi apapun sebenarnya kunci kehidupan ini, kunci yang kita cari dalam hidup ini adalah keberkahan. Angger wis jenengane berkah niku dadi apa baik, dalam posisi apa baik, yang ada adalah kenikmatan. Nggih napa mboten? Cuman kadang kita ini dalam hidup niki sokan memaknainya berbeda. Seolah-olah sing nikmat kuwi angger sing duwite akeh. Nggih napa mboten? Nggih. Duitnya akeh, ibu-ibu seneng bapaknya duitnya akeh, bojo maning bar niku. Duitnya wis akeh sih, kok pripun? Bojo maning niku. Seneng.
Seneng nggih, seneng sing penting duite akeh, bojo maning ya ora apa-apa nganas niku. Artinya bahwa ini kadang sokan kurang apa namanya? Kurang dipenggalih gitu. Apalah artinya duit banyak ketika tidak berkah? Apalah artinya jabatan tinggi ketika tidak berkah? Maka keberkahan itulah yang sebenarnya kita cari. Angger wisule keberkahan dalam posisi apapun, insya Allah yang ada adalah kenikmatan. Allah jangan nundabrul, orang percaya orang duit ya tetap susah. Nggih napa mboten? Nggih. Tetapi susahnya orang yang mendapat keberkahan itu akan berbeda, karena dia bahwa setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya itu akan menggugurkan dosa kita dan memuliakan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gila betul? Kalau sudah seperti itu maka meskipun susah kita masih bisa menikmati. Sebab kenapa? Sebab dalam kesusahan itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Kita masih bisa menikmati dalam kesakitan yang kita rasakan. Karena apa? Setiap sakit yang Allah berikan kepada kita menggugurkan dosa. Kesadaran yang seperti itu akan muncul ketika kita diberi keberkahan, bahwa nang donya ki ora kur sekedar angka, tidak hanya sekedar materi, tidak hanya sekedar gebiar dunia, tetapi semuanya sebenarnya kembali kepada hati. Yang mana hati yang sudah diberkahi, maka disitulah dia akan merasakan kenikmatan dalam kondisi seperti apapun. Gimana betul? Nggih? Bisa nikmat ketika dalam hati sudah muncul, sudah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Karena sesungguhnya ketika setiap manusia dilahirkan di muka bumi ini, mereka diberi ujian yang berbeda-beda gitu. Nah, kadang orang nih, kadang dalam kehidupan ini orang itu kue senenge nyawang orang lain, gitu betul? Dan melihat orang lain itu kayaknya lebih nikmat daripada kita, gitu betul? Padahal asli ini pada baik. Sing duitnya akeh karo sing duitnya sithik kira-kira sama apa beda? Beda duitnya, tetapi itu sama-sama ujian. Karena apa? Yang duitnya banyak besok hisabnya lebih berat. Sing duitnya sithik besok hisabnya lebih ringan. Kalau kita menyadari seperti itu dalam kondisi yang seperti itu, maka kira-kira diwehi duit akeh karo diwehi duit sithik kira-kira ngefek napa mboten dalam hati kita? Tidak akan memberikan efek apapun selain hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi diwehi akeh, alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika diwehi sithik, alhamdulillah besok hisabe ringan. Maka dalam kondisi seperti apapun tetap alhamdulillah. Itulah salah satu hati yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengeluh, apalagi persoalan-persoalan dunia yang hanya sementara. Banter-banternya kira-kira 100 tahun, enten sing 100 tahun mboten enten, jarang nggih, jarang 100 tahun. 70 tahun. Nggih napa mboten? 70 tahun. Mboten enten sing mendekati 70. Mboten meten-meteni nggih, mboten ngertos nggih, sing 70 tahun sehat, sing enom luwih sehat ya pirang-pirang nggih. Tetapi kemudian bukan tadi saya sampaikan, bukan persoalan angka, tetapi adalah persoalan hakikat. Niku. Umur selalu bertambah, angkanya semakin besar, tapi hakikatnya semakin berkurang. Niku. Dan kalau sudah berpemahaman seperti ini, maka insya Allah kita ini akan menemukan ketenangan sebenarnya, ketenangan. Nah, dan inilah yang bisa diperoleh ketika kita menghadiri majelis-majelis
taklim. Maksudnya nggih. Nah, maka ada sebuah nyanyian yang mensyairkan obat hati itu ada 5. Kan sedaya nggih. Salah satunya itu napa? Salah satunya berkumpul dengan orang-orang saleh. Di mana berkumpul dengan orang-orang saleh? Di majelis taklim. Kados niku, itulah yang kemudian akan mendatangkan keberkahan. Nah, kalau sudah hati ini sudah disinari oleh keberkahan dari Allah, insya Allah aman. Kados niku nggih. Urip itu aman. Kenapa? Karena dia akan selalu mensyukuri apapun yang Allah titahkan kepada kita. Orang ngersula. Nggih napa mboten? Nek sok tesih karo sing ngersulan apa mboten? Ya Allah, wis 3 bulan BLT ora mudun-mudun. Kados niku. Wonten sing kados niku? Mboten nggih. Ora ngersula lah. Dinikmati. Karena semuanya adalah titah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sedikit rasa sakit ataupun rasa sedih yang Allah berikan kepada kita melainkan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kados niku mawon. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa tidak ada kerugian bagi orang yang beriman, karena ketika Allah mengujinya dia sabar, maka memberikan musibah dia sabar, maka dia mendapatkan pahala. Dan ketika Allah memberikan kenikmatan kemudian dia bersyukur, maka dia pun mendapatkan napa? Pahala. Jadi sama-sama pahala. Diwehi sugih kalau diwehi miskin misalnya, itu sama-sama pahala ketika menyikapinya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwehi seneng kalau diwehi susah, sama-sama pahala ketika hati kita itu disinari dengan keberkahan. Maka itu adalah esensi kehidupan yang menjadi sangat penting. Kalau niku mencari keberkahan. Nah, maka dalam konteks ini kemudian kita harus berhati-hati. Kan nggih, ketemu saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kamu dan juga apa? Rahmat Allah dan juga keberkahan. Nggih napa mboten? Iya, gitu. Itu yang senantiasa kita doakan kepada sesama muslim, bahkan dalam setiap ketemu. Kita mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu apa namanya? Salah satu motivasi yang kemudian bisa kita jadikan sebagai penyemangat untuk kita menghadiri majelis taklim. Karena kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu. Misalnya pengajian ustadznya siapa? Ustadznya kayak ketua pemuda Muhammadiyah, anulah biasa bae sering ketemu orang mangkat baik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin tadi wis sering ketemu, biasa bae, sing diobrolna ya kur kaya entok misalnya. Itu bisa saja seperti itu. Tetapi kalau kemudian motivasinya kita bahwa dalam majelis taklim itu akan ada keberkahan, maka kita tidak akan menanyakan siapa yang mengisi. Gila, betul? Kenapa? Karena kita akan mencari keberkahan di dalam majelis taklim. Dene panjenengan ngantuk sekalipun, ora masalah gitu kan. Gila, betul? Karena dihitung oleh malaikat itu sejak kita keluar dari rumah untuk menuju majelis taklim, setiap langkah kita sudah mendapatkan pahala gitu. Lah kalau ngantuk bagaimana? Ngantuk itu bonus, kenikmatan. Sing liyane ora tayang ngantuk. Itu salah satu bentuk kebahagiaan. Enten yang sedih ngantuk? Mboten enten. Wong sedih ora ana sing tayang ngantuk. Wong ngersula ora ana sing tayang ngantuk. Angger nang pengajian ngantuk niku tandane panjenengan lagi bahagia. Angger ngantuk kabeh ustadze salam tinggal balik. Kasne nggih, angger ngantuk kabeh. Kasne. Jadi napa motivasinya gitu nggih, agar ini yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun, begitu kan? Enggane yang udan yang mangkat supaya manggolati keberkahan. Gimana betul? Aduh diangkati, kenapa? Karena goleti keberkahan.
gitu. Nggih? Nggih. Ustadz sapa bae pokoknya mangkat karena diniati untuk mencari keberkahan. Kita mboten? Nggih. Coba kita amati tadi. Begitu kita sudah sampai sini, yang pertama MC salam. MC nggih, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan satu kali. Nggih mboten? Kemudian yang menyambut tadi sambutan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua doa. Nggih mboten? Kemudian setelah itu saya salam lagi, mendoakan lagi mboten? Mendoakan lagi. Minimal dapat 3 doa hanya dalam waktu belum 1 malam. Nggih mboten? Gitu. Yang kalau kita di rumah mungkin tidak ada yang mendoakan kita. Sementara yang mendoakan tadi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, kan seniku nggih. Nggih mboten? Nggih. Gitu. Siapa tahu kemudian salah satu dari diantara yang mendoakan itu yang ijabah, dan itulah yang akan menjadikan pintu kita untuk betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa tahu. Kasih nggih. Semangat nggih. Semangat. Kenapa? Karena itu tadi banyak yang mendoakan untuk keberkahan kita. Kasih nggih. Nah, itu semangat yang pertama yang harus kita tanamkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar yang disampaikan apa sih, temanya apa, tidak hanya sekedar itu sebenarnya. Malah justru sebenarnya yang itu sebenarnya nomor sekian gitu. Tetapi dalam setiap majelis taklim, apapun yang dibahas di situ itu adalah salah satu sebagai bentuk pintu kita untuk mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena ada banyak doa di situ. Ada banyak doa, banyak orang yang mendoakan kita semuanya. Nggih. Dan doanya pasti baik-baik. Nggih mboten? Nggih, doanya pasti baik semuanya gitu. Saling mendoakan. Artinya energinya itu adalah energi yang positif. Ini yang harus kita tanamkan bersama sehingga nanti ke depan tidak tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Ranting tidak sekedar semangat di awal nih. Orang dulu mengatakan semangat tai ayam. Seniku angete nang ngarep tok delamane wis adem. Sebabnya apa? Sebabnya motivasinya gitu. Motivasinya itu hanya sekedar persoalan-persoalan keduniaan gitu kan. Gitu, yang kadang-kadang kemudian membuat kita jadi malas gitu. Tapi kalau motivasinya untuk mencari keberkahan, maka insya Allah akan berbeda. Insya Allah. Itu dari sisi motivasinya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dalam berkegiatan organisasi ataupun berkegiatan di dalam dinamika keumatan ini, ketika kita niatkan untuk sebuah amal kebaikan, maka itu akan menjadi simpanan pahala kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kegiatan di organisasi, aktif dalam organisasi, kemudian ikut majelis taklim dan sebagainya itu semuanya ketika kita niatkan untuk beribadah, semuanya ini menjadi ladang ibadah. Ladang atau wasilah kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat kegiatan yang baik-baik di organisasi ini gitu. Salah satu pintunya adalah itu tadi, lewat dengan jalan organisasi. Maka dalam kaitannya dengan hal ini, motivasi yang harus kita bangun dalam berorganisasi ini jangan hanya persoalan duniawi saja, tetapi yakinlah bahwa amalan yang kita lakukan dalam organisasi ini apapun bentuknya itu bisa dicatat sebagai pahala ketika niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya ini adalah wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Mengikuti perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lain. Lewat jalur apa? Salah satunya adalah lewat jalur organisasi. Gitu. Maka kalau motivasinya seperti itu, insya Allah tidak akan legam dimakan waktu. Gitu. Tetapi kalau motivasinya untuk diri sendiri atau motivasinya untuk keduniaan, gampang dipatahkan. Gitu kan? Gampang dipatahkan oleh waktu, oleh suasana, oleh zaman. Gitu, bisa dipatahkan. Tetapi kalau motivasinya untuk beribadah, insya Allah pengajian dimanapun, kegiatan dimanapun diangkati. Kenapa? Karena ini adalah wasilah saya untuk menghambakan diri kepada Allah agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Gimana betul? Enggak. Karena kalau kita misalnya meniati berorganisasi untuk diri sendiri, kira-kira oleh apa sih? Dan pimpinan ranting Muhammadiyah itu dapat apa? Itu enggak dapat apa-apa. Ketua pemuda ranting oleh apa? Gitu, enggak dapat apa-apa. Gitu. Maka sekali lagi bahwa kegiatan apapun itu di dalam organisasi ini diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu motivasinya, insya Allah tidak akan legam dimakan waktu. Karena apa? Semuanya bernilai ibadah, insya Allah. Itu. Kemudian yang lain, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kita berorganisasi, gitu. Dalam kita berorganisasi ini, selain tadi niatnya beribadah, memberikan kemanfaatan untuk orang lain, maka satu hal yang sangat penting adalah bahwa karena berorganisasi ini adalah ibadah, maka dalam posisi apapun kita persembahkan yang terbaik, gitu. Kita persembahkan yang terbaik. Bukan untuk ketuanya, gitu kan, tetapi untuk siapa? Untuk kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Ketika saya diberi amanah, gitu kan, misalnya, maka kita lakukan yang terbaik, gitu, semaksimal yang kita mampu, gitu. Karena itu adalah salah satu bekal yang bisa kita ceritakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Karena sungguh kita diciptakan oleh Allah tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Gitu, betul? Gitu. Kita itu nggak boleh kalau hanya soleh sendiri, itu nggak boleh, gitu. Harus membawa orang lain, gitu. Balighuni walau ayat, sampaikan yang dariku meskipun hanya satu ayat. Kita suruh ngajak orang lain. Kemudian rukun Islam itu yang pertama syahadat, kedua sholat, yang ketiga zakat. Zakat itu untuk diri kita juga dan juga untuk orang lain, gitu kan? Kemudian puasa itu untuk diri kita juga untuk orang lain, kan? Gitu. Itu konsep bahwa kita itu jangan hanya menikmati menikmati menjadi orang yang soleh sendiri, itu jangan, gitu. Tetapi juga harus memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Sehingga salah satu jalannya adalah dengan berorganisasi, gitu. Makanya semuanya pada semangat, karena berorganisasi ini bisa kita jadikan sebagai pembuka pintu untuk masuk surga, insya Allah. Jadi motivasinya yang kesana-sana, gitu. Jangan dunia saja. Anggur motivasinya dunia tok merampung, gitu kan? Gitu, betul. Orang kepilih, misalnya orang kepilih dari ketua pemuda, hanya orang aktif yang orang dipilih, ya misalnya, gitu kan? Motivasi dunia saja itu, gitu kan? Yang itu akan legam nanti dimakan oleh waktu, suasana, kondisi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian di dalam berorganisasi ini, yang tadi niatnya adalah untuk
menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan organisasi ini, salah satunya juga dengan bersinergi dengan berbagai pihak, gitu. Bersinergi itu bekerja sama. Jangan sendirian, kalau seniku. Jangan sendirian aja dewek, tapi bareng. Kasus niki pengajian pemuda Muhammadiyah disengkuyung semuanya, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hadir. Kemudian pengajiannya rame. Jajal anggar pengajiannya pemuda dewek, terus mengko bapak-bapak dewek, ibu-ibu dewek, sing bocah-bocah dewek. Kira-kira rame apa mboten? Mboten rame. Sepi, arep mangkat lah sepi. Nggih napa mboten? Karena salah satu yang menjadikan penyemangat kita dalam berpengajian itu salah satunya adalah kebiare rame itu. Nggih napa mboten? Angger rame mesti semangat. Kenapa? Karena ketemu dengan banyak orang, silaturahmi dengan banyak orang. Gitu. Dan untuk itu memang harus dilaksanakan secara bersama-sama, bareng-bareng gitu. Jadi bareng-bareng mayuh disengguyung bersama bersinergi. Nah, perlu juga tidak hanya tidak hanya dengan satu lingkup organisasi kita saja, juga gandeng orang lain, gitu. Semua stakeholder yang bisa kita ajak kerjasama, maka diajaklah kerjasama untuk menjalankan kebaikan. Gitu mboten? Oke, makanya ketika ada program semuanya dilibatkan. Terus nggih, dari pihak desa dilibatkan, keamanan dilibatkan, organisasi yang lain dilibatkan dalam setiap program. Ini kemudian datang atau tidak, membantu atau tidak misalnya, itu urusannya sudah berbeda nanti. Tapi kemudian pelibatan itu penting, menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder, dengan semuanya saja. Kasniku jangan pilih. Kian ngomong Muhammadiyah baik, sing liyane Muhammadiyah ora diundang, nek teka diurak misalnya, ya jangan begitu. Tidak boleh. Ayo bersama-sama dalam kebaikan ini, gitu nggih. Semangat bersama-sama, semangat gitu kan, sehingga berpengajian itu, bermajelis taklim kemudian menjadi semangat. Berorganisasi menjadi semangat. Karena apa? Karena itu tadi, menjalin hubungan yang baik, sinergi dengan semua stakeholder yang ada. Jadi semangat, seperti itu. Nah, dan itu mungkin juga sudah dicontohkan sama Pak Ketua PCM ini. Beliau itu di mana-mana ada, gitu kan? Di mana-mana ada Pak Dedi, gitu kan? Di mana-mana ada Pak Dedi, karena beliau bisa menjalin kerjasama yang baik dengan semua stakeholder yang ada, seperti itu. Jadi penting sekali bersinergi. Nek ora kuat dewek aja dilakoni dewek tok, tapi ngeseng kancane bareng. Angger bareng-bareng, sing kudune sepi dadi rame, sing kudune ora semangat dadi semangat, karena ada kebersamaan. Kemudian yang lain, bahwa yakinlah bahwa sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, ketika kita ikhlas gitu, ikhlas itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya insya Allah akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percaya napa mboten? Percaya? Ya kudu percaya, Gusti Allah menyampaikan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin faman moko sapane wong yakmal kang padha ngamal sapa man mithqala dzarratin senajan sawiji sawi. Amal itu berupa khairon, rupane kebaikan, kebagusan, yarahu mongko bakal den gamblangake, akan diperlihatkan semuanya kelak di hadapan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya sewiji sawi, sekecil apapun. Gitu. Ketika perbuatan itu baik, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairon, kebaikan, yarahu, akan diperlihatkan dan akan diberikan balasan.
Maka jangan pernah menyepelekan amalan-amalan yang ringan meskipun hanya sekedar mendatangi pengajian, karena ini amal yang baik dan semuanya nanti akan diperlihatkan di hadapan kita semuanya. Kemien ko tanggal pirage, tanggal 19 lebarisa mangkat ngaji terus ngantuk, itu nanti diperlihatkan semuanya gitu, dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita niatkan setiap yang kita lakukan dalam organisasi ini, kita niatkan untuk dijadikan sebagai media tadi untuk melakukan amal yang baik meskipun kecil. Kados niku, orahan kudu dadi ketua kabeh bukan? Nggih napa mboten? Orahan kudu dadi bendahara kabeh bukan? Ora kudu dadi sekretaris kabeh bukan? Gitu. Karena semuanya memiliki peran masing-masing. Panjenengan nate mirsani mobil BMW sing super mewah misale, niku bisa melaku niku karena apa? Karena semuanya lengkap dan berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Enggane siji bae pentile dicopot, kira-kira melaku napa mboten? Melaku napa mboten? Orang melaku, padahal kur sekedar apa? Pentil. Panjenengan perso pentil mboten? Pentil niku apa? Ceritane kepriye iki? Pentil niku napa? Ngertos ban niku isine napa? Isine angin. Lah sing mandandawa sing nggo gawe ngisi angin niku namane, lah jerone kan ana isine nggih. Lah pentil itu isinya itu barangnya cilik. Angger kowe dicopot terus angine ban entong, kira-kira saged mlaku napa mboten? Semahal apapun mobilnya, pentil sing cilik kowe dicopot tidak berfungsi sebagai mestinya, mlaku napa mboten? Orang mlaku. Artinya bahwa dalam proses berorganisasi melakukan kebaikan ini, orahan mikir bahwa inyong ini orang duwe peran, nyong orang duwe jabatan. Tidak perlu seperti itu. Karena apa? Kontribusi yang kita berikan sekecil apapun, semuanya akan memberikan nilai kebermanfaatan. Meskipun hanya anggota, meskipun hanya nitip doa sekalipun, itu adalah kontribusi yang semuanya insya Allah dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora kudu dadi ketua kabeh, nggih napa mboten? Ora kudu dadi bendahara kabeh, ora kabeh kuwi kudu dadi wong penting. Sebabnya apa? Semua posisi itu semuanya penting. Larap ceramah orang najamai, kira-kira sakit mboten? Mboten. Ngaji kasusnya sing penting niku sinten? Penceramahnya apa jamahe? Sing penting sinten jajal? Anu penting kabeh. Jajal penceramahnya teka jamahe ora ana. Sida ceramah mboten, nyeramai lemut. Nggih napa mboten? Jamahe teka penceramahnya ora teka, gampang diganteni bae anu pirang-pirang sing tayang. Artinya penceramah ke malah anu ora penting. Kasniku sing penting jamaah. Nggih napa mboten? Sehingga dalam konteks berbuat baik, dalam berorganisasi, dalam bermuamalah apapun itu, tidak usah merasa bahwa saya ini kecil, inyong gue ora berperan, inyong gue ora penting. Gitu, nggak usah seperti itu. Kenapa? Karena semuanya akan menjadi penting dalam posisinya masing-masing. Karena apa? Tujuan kita sebenarnya adalah untuk meningkatkan kebermanfaatan kita dalam hidup. Ben uripe dhewek kok ora kurang nggo awake dhewek, begitu loh maksudnya, kan seperti itu sebenarnya. Sehingga sebenarnya tujuan dari kita bermuamalah gitu, berorganisasi, memberikan kemanfaatan itu sebenarnya ya untuk diri kita sendiri gitu. Menjalankan titah tugas kita sebagai manusia, karena memang manusia itu tidak diciptakan seorang diri. Diciptakan untuk bersinergi, memberikan kemanfaatan bagi orang lain dan juga mengambil kemanfaatan dari orang lain gitu.
Karena sungguh kita diciptakan berbeda-beda ini bukan untuk membedakan, tetapi untuk memutar roda kehidupan. Gimana mboten? Estu. Ana sing dadi pejabat, ya ana sing dadi rakyat. Jajal anggar pejabat kabeh. Kira-kira dadi napa mboten? Mboten dadi. Ora karuan. Rakyat kabeh ora ana pejabate kira-kira karuan apa mboten? Ora dadi, ora ana sing ngatur. Nggih napa mboten? Sugih kabeh. Kira-kira urip napa mboten? Ora urip. Butuh beras, arep tuku beras, berasnya langka. Sebabnya apa? Petani ini wis pada sugih. Arep tuku sayur, tukang sayure langka. Sebabnya apa? Wis pada sugih. Arep berobat maring dokter langka, sebabnya wis pada sugih. Dokter pasiennya langka gitu kan. Wis pada sugih kabeh, berobatnya pada ming Singapura kabeh. Pada baik. Enggak akan ada kehidupan kalau semuanya diciptakan sama. Maka kemudian perbedaan yang Allah berikan ini bukan untuk membeda-bedakan posisi, tetapi untuk memutar. Untuk apa? Memutar roda kehidupan. Anak ketuane ya anak anggotane. Jadi organisasi berjalan. Jajal anggar ketua kabeh kira-kira organisasi mlaku apa mboten? Mboten mlaku sebab apa? Panteng-pantengan tok isine pada gelut. Gimana mboten? Jadi perbedaan yang Allah ciptakan untuk memutar agar roda kehidupan apapun bentuknya itu bisa berputar. Diciptakanlah posisi yang berbeda-beda. Sing duwe duit orang duwe beras. Ngene mboten? Sing duwe beras orang duwe duit, ketemulah nang pasar. Ngene mboten? Nggih, akhire sing butuh duit diwehi duit, sing butuh beras diwehi beras. Lah jasa langgar pada kabeh, duwene beras kabeh. Kira-kira kepripun? Ya berat gitu kan. Nah, itulah cara Allah kemudian untuk memutar gitu, memutar roda. Itu diciptakan berbeda-beda. Anak ketuanya, anak sekretarisnya, anak bendaharanya, anak anggotanya. Kenapa diciptakan seperti itu? Biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kata niku, ana sing pejabat, ana sing rakyat, ana sing duwe duit, ana sing duwene beras, ana sing duwene sayur. Itu diciptakan karena itu untuk memutar roda kehidupan. Biar semuanya itu bisa hidup begitu. Itu sehingga diciptakan berbeda-beda. Angger sehat kabeh kira-kira sing meriang sinten? Doktere meriang. Sebabnya apa? Ora ana pasien. Pasiennya awake dewek, ya kan repot juga gitu kan. Nah disitulah kemudian jangan pernah kemudian kita berpikir bahwa saya ini bukan siapa-siapa, nyong takan orahan ngapa-ngapa, nyong tak orahan teka, nyong orahan melu-melu. Jangan seperti itu, karena ini adalah persoalan kebaikan. Untuk melaksanakan kebaikan, nek yang jagong nang soft pertama, kenapa harus di soft yang kedua? Gitu mboten? Nggih. Nek tayang tekane jam 7, kenapa jam 7:30? Lah kula diundang jam 7:30, tekan kene jam 8. Sebabnya apa? Goleti dhisit. goleti dhisit nang sing endi ya? Akhirnya mandan terlambat 1/4 jam, guys niku. Artinya untuk hal kebaikan yang di situ memunculkan keberkahan, sekali lagi orahan mikir inyong gue udu siapa inyong gue udu apa-apa, nyong ora berfungsi. Jangan berpikir seperti itu. Mayo bersama-sama, digerakkan bersama-sama, semangat bareng-bareng untuk melakukan kebaikan, disit-disitan. Maka semboyannya adalah fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Anggere urusan kebaikan disit-disitan. Anu berlomba-lomba itu kan disit-disitan itu. Gitu. Semangatnya adalah fastabikul khairat itu. Disit-disitan dalam kebaikan. Kasus niku. Oh, pengajian itu apik napa ora? Apik. Oh, nyong tekan disit. Kasus niku. Engko ana kegiatan apa maning? Nyong tekan disit gitu. Ana kegiatan nyong tekan disit gitu. Itu semangatnya gitu kan. Fastabikul khairat itu tadi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya orang terus yang tekane keriwe ora apik ya enggak begitu ya. Jangan terus
menjustifikasi. Oh nyung tekan dhisik anggere sing tekane keri kowe elek, ya enggak boleh begitu nggih. Tidak boleh gitu. Tidak boleh, jangan mudah menjustifikasi orang lain bahwa kita berikhtiar melakukan kebaikan itu harus kita tanamkan, tetapi tidak usah ngurusi orang lain dalam konteks kemudian memberikan justifikasi yang jelek gitu. Tidak usah gitu. Enggak usah sibuk menilai orang lain gitu, sibuklah nilai diri kita sendiri. Pas nggih, oh angger kae biasa telatan. Ya, jangan begitu. Yang penting kita yang pertama misalnya. Yang penting kita sergap gitu. Soal orang lain misalnya enggak, ya tidak usah diberikan justifikasi. Wong kae, enggak usah seperti itu nggih, tidak usah, karena kita tidak tahu latar belakang gitu kan yang orang lain itu alami gitu mboten. Mungkin kepinginnya semangat, kepinginnya tekanin disit, tapi misale motornya lagi dienggo anake, sidane tekane keri, kan bisa saja seperti itu. Sehingga jangan mudah menjustifikasi gitu, karena penglihatan kita sebagai manusia ini terbatas. Gitu mboten? Seperti apapun kita memandang itu ana ukurane. Gitu mboten? Sehebat apapun, setajam apapun mata kita bisa memandang, itu ada ukurannya. Sekuat apapun telinga kita mendengar, itu ada ukurannya. Gitu. Artinya ada ukurannya itu. Angger sing kira-kira adoh dhewek wis ora krungu. Gitu mboten? Nah, sehingga jangan, sekali lagi, jangan mudah menjustifikasi. Kenapa? Karena salah satu yang membuat kita itu jadi sering berprasangka, sering tercerai-berai, tidak bersatu, itu karena kita itu masih ada budaya sering mudah menjustifikasi. Kayak salah, kayak sesat, kayak ini itu dan sebagainya gitu. Nah, yang seperti itu kemudian akan membuat kita ini tercerai-berai gitu, tercerai-berai. Kenapa? Karena suudzon gitu, suudzon yang didahulukan gitu. Sementara sekali lagi penglihatan kita dan pendengaran kita itu terbatas. Kita mendengar hanya sekedar yang dibicarakan oleh orang, gitu betul? Kita melihat hanya sekedar yang bisa kita lihat saja. Tetapi hakikat yang ada dalam diri seseorang atau siapapun itu sebenarnya yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah mengartikan bahwa maha taunya Allah itu, maha melihatnya Allah itu sama seperti kita melihat dengan mata. Itu tidak gitu. Sangat jauh berbeda makna melihat itu. Artinya di situ menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang dengan berbagai macam keterbatasan, sehingga jangan sekali-kali mudah untuk tadi menjustifikasi. Lah kayak angger ora kayak gini ya kayak wong kayak gini, tidak boleh. Sekali lagi, karena apa? Mungkin banyak hal yang kita tidak tahu. Gitu betul? Kita menilai orang itu baik hanya karena kita melihat bahwa orang itu adalah sedang melakukan kebaikan. Gitu betul? Kita nggak tahu juga apakah yang dia lakukan itu selalu kebaikan. Gitu betul? Ketika kita menilai orang itu buruk karena kita hanya melihat pada saat mereka itu melakukan keburukan. Tetapi kita nggak tahu apakah yang dia lakukan itu selalu buruk, itu kan kita juga nggak tahu juga tuh. Gitu. Nah, itulah kemudian salah satu fungsi pentingnya untuk tidak mudah memberi stigma atau menjustifikasi atau memberi label kepada orang. Gitu, bahwa ini orang baik, ini orang buruk, ini seperti itu. Tidak boleh. Gitu. Agar tidak muncul kecurigaan, congkrah gitu kan, agar tidak memunculkan disintegrasi. Nah, gitu. Maka kita harus berprasangka baik. Ketika kita melihat orang sedang melakukan keburukan, maka yang harus kita lakukan adalah bukan memberikan stigma bahwa dia orang buruk. Maka yang harus kita lakukan adalah mendoakan, ya Allah, semoga orang itu menjadi baik, kan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira enteng atau mboten kita menerimanya?
Enteng kan? Enteng. Nah, contoh misalnya panjenengan lagi numpak mobil di nang lampu merah ditekani bocah pang misalnya. Sing rambutnya padaan kok jabrik-jabrik kae terus karo gitar iki jang pada jaluk, kira-kira jenengan kepripun kali merespon? Lho, bocah kok dene kaya kuwi. Nggih kas niku anake sapa sih jane? Mengganggu baik kas niku. Oh, jangan beri stigma buruk kepada mereka. Doakan saja, ya Allah, semoga anak ini diberi hidayah dan bisa menjadi anak yang solehah misalnya. Kira-kira nang ati niku abot napa enteng? Lebih enteng ketika kita mendoakan. Gitu betul? Kepada semuanya gitu. Jangan mudah menjustifikasi, kemudian menyalahkan ini sesat, ini salah ini. Jangan seperti itu. Doakan yang baik. Kalau mereka kok misalnya ada segolongan misalnya dari saudara kita, tetangga kita, kok kelihatannya kok misalnya menurut kita itu nggak pas dengan kita, ya kita doakan saja. Kalau itu memang betul-betul baik, ya diteruskan, diistiqomahkan. Kalau itu tidak baik, ya Allah, maka perbaikilah dia. Seperti itu. Jadi enteng begitu, tidak ada beban. Karena kadang-kadang salah satu pintu kita ngelendengi orang itu karena kita memberikan justifikasi yang jelek. Oh, kaisi mari ngendi lah biasanya tanu baca kaya misalnya. Itu karena sudah ada justifikasi. Gitu. Yang akhirnya kemudian mambrah gitu kan. Hal yang sepele bisa jadi ora karuan, dan itu kemudian akan dalam skala besar akan memicu disintegrasi, akhirnya ora kompak. Dan itu adalah salah satu kelemahan orang Islam saat ini, sehingga orang Islam mudah sekali dipecah belah gitu kan. Islam itu mayoritas di dunia ini, Islam itu mayoritas. Tetapi ketika Palestina misalnya dibantai sedemikian rupa, nyatanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu betul? Kenapa seperti itu? Karena itu tadi, kita selalu dihadapkan pada perpecahan, stigma gitu, stigmatisasi, justifikasi gitu, yang kemudian membuat kita itu jadi lemah satu dengan yang lain. Gitu betul? Okay. Ini Arab semangat bela Palestina, sing sebelah mengatakan lah wong nang kene bae wong rekasa isih pirang ngapa ndatakan iya apa tidak? Nggih, seperti itu. Kenapa orang kompak? Karena sudah ada justifikasi. Angger sing ngotot bela Palestina ki sing kaya ki alirane, sing kayak gitu. Gitu kan? Itu kita rasakan hari ini, dan itu tidak hanya di Indonesia saja. Hampir di seluruh dunia seperti itu gitu. Makanya jangan heran kalau kemudian terjadi seperti itu, wong Arab yang menang baik gitu kan. Ya karena seperti itu gitu. Karena orang Islam saat ini mudah sekali yaitu menjustifikasi. Kayak orang segolongan, kayak orang pas, kayak beda gitu kan. Sehingga ketika terjadi pendoliman kayak gitu, dheweke sibuk, sing nulungi iki melu kana, sing nulungi iki melu kana. Akhir ora ana sing nulungi, nganti tulung gitu kan. Sing mati 100.000 gitu kan. Isih dicorna baik sampai hari ini. Padahal umat Islam itu umat yang terbesar di dunia. Artinya hal yang kecil ini memberikan efek yang sangat besar. Karena apa? Dilakukan oleh semua orang. Kata niku. Nah, maka kita perlu belajar, perlu belajar, sehingga salah satunya adalah itu tadi, sesama muslim atau bahkan mungkin sesama manusia, kita jangan mudah memberikan justifikasi. Adapun kemudian kebenaran yang kita yakini ini benar, itu betul-betul harus kita pegang kokoh, tetapi kita tidak usah gitu kan kemudian menyalah-nyalahkan orang lain. Jorna baik, kita doakan saja, nek kae salah semoga dibenerna karo Gusti Allah, nek kae bener semoga istiqomah. Begitu, sehingga kepenak gitu boleh menerima gitu. Gitu betul? Nggih, enggak kemudian terus aja kayak aja melukai. Enggak usah gitu kan, biarkan saja. Gitu, kita doakan yang baik saja.
Kalau ada yang salah, kita doakan yang baik. Kenapa? Karena kita manusia. Bisa saja suatu saat sekarang dia salah, besok kita yang salah. Gitu betul? Sehingga ketika ada orang yang salah, jangan dihakimi, jangan dijustifikasi, didoakan. Semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan pertolongan. Sehingga kelak ketika suatu saat kita melakukan kesalahan, ada orang yang mendoakan. Ini adalah salah satu upaya untuk saling menjaga, saling menjaga sesama muslim, sesama manusia dengan cara apa? Saling mendoakan. Ini dalam berorganisasi. Tadi yang terakhir itu adalah jangan mudah menjustifikasi. Ora karuan sing sike anggota dadi anggota terus ora karuan, sing sike ketone ora berperan terus ora karuan. Sehingga apa? Jangan sekali-kali menjustifikasi siapapun lah, angger kaya kita bocah kaya iki. Oh jangan, karena kita tidak tahu ging sireja zaman. Gitu mboten? Itu yang harus betul-betul kita kita pahami bersama dalam berorganisasi dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena apa? Kita tidak hidup sendirian. Dewek ora teyeng urip benere dewek. Gitu mboten? Sehingga banyak pilar yang harus kita jaga, tetapi semangatnya tadi adalah yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah mencari keberkahan, kemudian yang ketiga adalah memberikan kebermanfaatan. Kalau sudah itu, insya Allah kepenak gitu. Kita berorganisasi kepenak, dalam berkehidupan di masyarakat pun kita juga kepenak. Karena kita tidak menuntut dari orang lain. Orang lain harus begini, tetapi yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Gitu betul? Okay. Nah sementara saat ini masih banyak orang itu lebih banyak menuntut orang lain. Angger kaya kudune kaya kiye, angger kaya kudune kaya kiye. Gitu betul? Padahal kalau kita mau berkaca pada diri kita sendiri, jangankan menuntut orang lain untuk sempurna, wong lagi diri kita sendiri saja jauh dari sempurna. Gitu betul? Gitu. Kalau sudah itu semangatnya, insya Allah semuanya akan berhusnudzon, semuanya dalam rangka kebaikan, untuk saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Gitu, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Kenapa harus bekerja sama? Karena kita ini tidak ada artinya tanpa orang lain, sehingga harus bekerja sama, saling memberikan kebermanfaatan. Kalau itu dipegang betul, baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, insya Allah semuanya akan berjalan seiring, sejalan, harmonis. Nek rumah tangga itu caranya ya sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah. Agar saling menuntut ya anaknya koreang tok. Gimana betul? Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi mohon maaf saya tidak memberikan pengajian, karena memang nek pengajiannya wis biasalah begitu nang limbangan gue kayak nguyai segara, sehingga saya lebih bercerita tentang organisasi, tentang bagaimana kita menyikapi gitu, dalam menyikapi banyak orang gitu, baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari gitu. Niatkan sekali lagi untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari keberkahan, dan untuk memberikan kebermanfaatan. Kalau tiga ini betul-betul kita resapi, insya Allah kita akan menjadi orang sing selalu bahagia. Apapun posisinya, orang di duit bahagia, bukan seneng ya. Seneng karo bahagia itu sami nopo benten. Bahagia sama seneng itu berbeda. Seneng itu sekedar panjenengan kepingin sepatu anyar, tumbasna sepatu anyar, itu seneng.
Tapi seneng itu belum tentu bahagia. Anu jebule sing tuku duit tabungane dewek. Nah, kan orang bahagia sih kan gitu kan. Jadi bahagia itu lebih dalam daripada seneng gitu. Lah kalau sudah tiga hal itu, tiga pilar itu yang jadi motivasi kita, insya Allah yang akan muncul dalam kehidupan kita ini selalu bahagia apapun kondisinya. Karena dalam setiap ujian itu pun membuka peluang untuk menikmati kebahagiaan, apalagi dalam setiap kenikmatan. Tetapi justru biasanya sokan diwalik angger diberi kenikmatan sokan pada kelalen, akhirnya dia tidak bisa menikmati. Coba panjenengan angger misalnya lagi gerah, lagi sakit, sholat itu tayang khusyuk nawatan. Ya Allah, nah, kan gitu kan? Gimana nawatan? Ya Allah, kok ini kayak kiye, gitu ya Allah. Orang nana sing bisa nolongin yang selain engkau ya Allah. Kancan-kancan yang pada lumah kabeh ya Allah. Kan begitu. Kalau lagi susah, gimana nawatan? Jajalan duit lagi akeh. Ngono misalnya gitu kan, anu salat bae ora temet-tep acan gitu kan. Junta-juntit kayak kinjeng cewek gitu kan. Kenapa? Anu sibuk anu pelanggannya pirang-pirang kudu ini itu gitu. Akhirnya tidak merasakan kenikmatan. Gimana Bang? Lagi sakit, lagi pegel. Oh ya Allah gitu. Itu adalah salah satu kenikmatan. Kita bisa bercengkrama, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah esensi dari kebahagiaan, gitu betul. Nah, makanya itu tadi semuanya insya Allah bisa menjadi pintu untuk kita bahagia dalam hidup dengan tiga itu tadi: niatkan beribadah, mencari berkah, dan yang ketiga adalah memberikan kebermanfaatan. Kira-kira itu yang disampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan. Estu tidak ada niat untuk menggurui, karena hanya cerita saja, sharing, tidak sanggup saya harus menggurui panjenengan semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, nasrun minal fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah jazakumullah khair kami sampaikan kepada beliau Mas Enan yang sudah memberikan tausiahnya pada kesempatan malam hari ini. Baik, yang selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kami tutup, insyaallah kami sampaikan pengumuman bahwa insyaallah di bulan yang akan datang, bulan Agustus, di minggu yang ketiga ya insyaallah pengajian rutin seperti ini akan dilaksanakan di Kuyukan, yaitu di Masjid Al-Hidayah gitu. Insyaallah kami mengimbau kepada seluruh jamaah untuk bisa hadir ya, kemudian bisa mengajak teman-teman tetangga untuk bisa mengikuti kajian seperti ini. Marilah kita tutup kajian pada kesempatan malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari saya sebagai pembawa acara